Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semua yang berbahagia, putra-putriku tercinta di SMKNU, peserta didikku yang pintar-pintar, yang tertib, yang baik. Selamat belajar dan bertemu kembali dengan Bu Erna di pembelajaran IPAS di aspek zat dan pengukuran zat dan perubahan. Nah, ini kita masuk ke aspek materi pengukuran. Pada kesempatan kali ini, Bu Irna akan membahas, memberikan pembelajaran melalui video ini, itu di bab pengukuran. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau meluangkan waktu untuk melihat video, karena ini juga kebutuhan kalian ya. Kalian berhak mendapatkan materi dari saya, pembelajaran, dan saya wajib memberikan materi ataupun pembelajaran. Oke, kita kembali lagi. Pengukuran, kalian sering tidak mendengar kata ini saya ukur tingginya, saya ukur beratnya, saya ukur masanya, seberapa lama, seberapa banyak. Nah, kalimat-kalimat seperti itu erat kaitannya dengan yang namanya pengukuran. Nah, lalu apa sih pengukuran itu? Kemudian tujuan pembelajaran kita itu apa? Kita harus mempelajari pengukuran? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita, jadi pembelajaran kita itu sebenarnya ada 4. Ini adalah proyek, atau pembelajaran kita itu sebenarnya adalah merancang sebuah proyek, di mana proyeknya itu adalah proyek pembuatan jangka sorong. Saya jelaskan satu persatu dulu ya, anak-anak sekalian. Jadi pada tujuan pembelajaran kita ini kalian nanti diharapkan dapat menganalisis macam-macam alat ukur panjang. Nah, khususnya di video kali ini kita akan menganalisisnya macam-macam alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu apa aja? Nanti kalian pelajari ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer, ada meteran. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat membaca hasil pengukuran. Membaca hasil pengukuran itu ya membacakan, tahu seberapa panjangnya dari sebuah kegiatan pengukuran ke benda itu seberapa panjang. Kalian bisa membaca atau mengungkapkan hasil pengukuran. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, tujuan pembelajaran kita yang ketiga ini adalah merancang sebuah proyek pembuatan jangka sorong. Lalu yang keempat, kalian bisa mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil proyek berupa jangka sorong itu dengan percaya diri. Nah, 4 tujuan ini saya harapkan kalian dapat tercapai dalam pembelajaran. Nah, lalu bagaimana Bu untuk merancang proyek pembuatan jangka sorong ini? Jangan khawatir. Anak-anak sekalian, nanti saya akan bagikan video pembuatan ya, video contoh pembuatan proyek jangka sorong, atau jadi nanti ada langkah-langkahnya di situ, alat dan bahan yang kalian gunakan apa, LKPD yang harus kalian isikan apa. Saya akan bagikan lewat grup WA dan juga lewat Google Classroom, jadi nanti kalian bisa akses. Oke, nah ini sebelum kita tahu apa sih itu pengukuran, diperhatikan ini adalah kegiatan apa ini? Orangnya sedang meletakkan jagung ya, ini ya. Jagung atau sayuran ini di atas sebuah timbangan. Nah, ini tuh kegiatan apa sebenarnya? Ya, ini erat kaitannya dengan kegiatan yang saya sebutkan di awal tadi, judulnya bab tadi ya, judul subbabnya itu tentang pengukuran. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak berbaju biru ini adalah kegiatan pengukuran. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 2 foto. Ya, bisa kalian lihat foto yang pertama ini. Ini orang sedang akan melakukan
pengukuran berupa menimbang. Yang kedua ini juga sama berupa menimbang, tapi untuk yang pertama ini kakaknya ini menimbangnya menggunakan neraca digital ya ini ya. Kalau yang ini di pasar tradisional, jadi ibunya ini menimbang itu menggunakan timbangan neraca seperti ini, neraca yang masih tradisional. Jadi tidak keluar angkanya. Kalau yang ini yang pertama ini keluar angkanya. Nah, kegiatan apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Kegiatan apa ini? Ini kegiatan mengukur juga toh? Nah, jadi pengukuran itu ada kegiatan yang menyenangkan dari mulai kalian membuka mata, kemudian melihat jam. Oh, ini sudah jam berapa? Jam 5 pagi misalnya, 05.00 WIB. Wah, saya berangkat sekolah, masuk sekolah 06.45, berarti masih ada waktu 1 jam lebih 45 menit sebelum bel sekolah berbunyi. Seperti itu. Nah, itu yang saya bilang tadi itu saya mengira-ngira waktu kalian bangun tidur sampai bel berbunyi itu adalah kegiatan pengukuran. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sama ini kegiatan di sini, kegiatan apa yang mereka lakukan? Ini ada bapak-bapak, 2 bapak-bapak ya. Saya tidak tahu ini bapak-bapaknya sama apa tidak, tapi ini mereka jelas-jelas objeknya sama, yaitu jendela. Yang pertama ini melakukan kegiatan seperti mengukur, yang kedua juga mengukur ya, ini seperti akan memasang engsel. Kalau yang ini dia melakukan pengukuran seberapa panjang sih penggarisnya ini diletakkan atau meteran mungkin ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah saya tampilkan tadi itu adalah kegiatan pengukuran. Nah, lalu kenapa sih pengukuran itu harus dilakukan? Kenapa sih Bu Irna kok bahasnya tentang mengukur-mengukur? Nah, karena sebenarnya pengukuran itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebelumnya kalian coba melakukan pengukuran, mengukur diameter, tahu ya diameter itu yang tengah itu, dengan menggunakan morbaut, itu pakainya penggaris, bisa atau tidak, gampang apa tidak? Nah, kalau kalian kira-kira saja susah ya, diameter itu di tengah, mata kita ketika kita melihat mur dan baut itu, dengan menggunakan penggaris kan susah itu, bahkan dia diameternya saja tidak ada 1 cm. Nah, lalu seperti apa? Gitu. Nah, ini di sini ada pentingnya pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Kok penting, kenapa sih Bu Irna kok pengukuran itu penting? Ya, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, seorang tukang jahit pakaian mengukur panjang kain untuk dipotong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat dengan menggunakan meteran pita. Tidak mungkin kan seorang penjahit itu tiba-tiba langsung diukur saja seperti itu. Kan tidak mungkin tiba-tiba langsung dipotong saja polanya, kan tidak, harus pakai yang namanya alat ukur berupa meteran, dipaskan dulu, beliau tukang jahitnya melihat ini dari 0 sepanjang lengannya berapa, kemudian diameter lingkar dadanya berapa, lingkar perutnya berapa. Nah, itu. Kemudian ada lagi penjual daging, seperti tadi ya, contohnya menimbang massa daging sesuai kebutuhan pembeli dengan menggunakan timbangan duduk. Tidak mungkin ada seorang penjual itu, ada pembeli yang, Pak, saya beli dagingnya itu 1 kilo. Kemudian beliau dengan seenaknya memotong dagingnya itu kemudian diberikan. Pasti tidak kan? Nah, maka penjualnya itu pasti melakukan kegiatan pengukuran. Nah, dengan apa? Dengan menimbang massa dari daging yang akan dijual. Kemudian yang ketiga, seorang petani tradisional mungkin melakukan pengukuran panjang dan lebar sawahnya menggunakan satuan bata. Tentunya alat ukur yang digunakan adalah hanya sebuah bata. Tidak mungkin seorang petani, apalagi petani tradisional yang dia itu mengerjakan menanam padi di sawah itu harus menggunakan penggaris untuk melakukan mengukur panjangnya, kan tidak mungkin. Kemudian ada pengukuran keempat, contohnya ini seorang mengukur lebar jalan menggunakan alat meteran untuk mendapatkan satuan meter. Oke. Nah, lalu apa sih sebenarnya kegiatan pengukuran? Nah, ini
Kegiatan pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur. Nah, sesuatu yang diukur tadi bisa berupa panjang meja, lebar meja, tinggi meja, dengan alat yang digunakan sebagai acuan, patokan, atau yang namanya standar. Nah, jadi kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur itu adalah kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran apa sih? Ya mengukur. Nah, mengukur itu apa? Mengukur itu adalah membandingkan dan harus menggunakan alat yang diukur. Nah, dalam pengukuran selalu terdapat ketidakpastian. Namanya aja orang mengukur antara satu orang, si A, si B, si C, itu kan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Jadi ada yang namanya ketidakpastian. Itu sebabnya apa sih faktornya? Yang pertama, ini karena keterbatasan alat ukur atau ketidakmampuan instrumennya untuk membaca di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Nah, maka karena keterbatasan alat ukur kita butuh sekali ya, butuh alat ukur yang paling tepat digunakan untuk mengukur sebuah benda. Jadi tidak dengan kita mengukur diameter tabung gas misalnya dengan menggunakan penggaris yang hanya 10 cm kan tidak mungkin. Nah, kita sesuaikan dulu. Nah, ada presentase ketidakpastian atau rasio ketidakpastian dengan nilai yang diukur dikalikan dengan 100%. Nah, ini gimana? Nah, di sini ada contohnya. Hasil pengukurannya itu adalah 11 cm dan ketidakpastiannya itu sekitar 0,05. Maka persentase ketidakpastiannya dari 0,05 dibagi dengan hasil pengukurannya yaitu 11 cm dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya 0,45%. Paham ya untuk presentasi ketidakpastian? Oke. Kita lanjut berikutnya. Nah, instrumen pengukuran besaran. Yang pertama, kita akan mempelajari pengukuran panjang. Nah, ini adalah alat ukurnya namanya mistar. Mistar itu namanya adalah penggaris. Ini adalah mata ya untuk melihat atau mengukur. Jadi, hasil pembaca A, matanya A ini. Kenapa di sini ada tulisan salah? Yang B, dari atas ini ya tegak lurus terhadap benda benar. Yang C ini dari samping kanan, ini kenapa salah? Coba kalian perhatikan. Kenapa ini kok benar, salah? Nah, yang paling benar adalah dia harus tegak lurus terhadap benda dan alat ukurnya. Seperti ini. Yang paling benar, tidak boleh kalian serong ke kiri, serong ke kanan, itu tidak boleh gitu ya. Jadi kalau melakukan kegiatan pengukuran itu harus matanya itu tegak lurus atau menghadap langsung terhadap bendanya. Alat ukur yang kedua, nah ini yang akan kalian buat sebagai proyek, namanya apa? Jangka sorong. Ini ada bagian-bagian jangka sorong, coba kalian perhatikan terlebih dahulu bagian-bagiannya ini. Mulai dari yang atas ini ya, ini untuk mengukur diameter bagian dalam lubang. Nah, jadi seperti cincin. Cincin itu kan ada bagian dalam dan bagian luar. Yang dalam ini kalian baiknya pakai yang atas. Sedangkan yang di luar ini diameter luar, pakainya yang ada di bawah. Ini ada yang namanya rahang tetap. Ini ada yang namanya rahang sorong. Nah, ini ada skrup pengatur, ini bisa dikunci ya. Ini kalau kita kunci gitu nanti dia akan berhenti. Ini ada yang namanya skala nonius dan yang di sini ini menunjukkan yang namanya skala utama. Oke, nah ini lalu apa ini? Ini adalah untuk mengukur kedalaman sebuah lubang. Nah, ini contohnya. Jadi skala utama ini, kalau ini kita gambarkan atau kita perbesar seperti ini. Ini yang di atas itu adalah skala utama, yang di bawah adalah skala nonius.
Nah, cara membacanya seperti apa jangka sorong? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Cara menggunakannya itu gimana? Kita putar penguncinya ke kiri. Kemudian masukkan bendanya ke dalam rahang bawah atau skala yang bergerak. Jika dirasa sudah pas, putar penguncinya ke kanan. Nah, ini ada cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Nah, caranya bagaimana? Ini ada 3 cara. Jadi kalau kalian mau menentukan hasil pengukuran jangka sorong, itu kalian harus tentukan yang namanya skala utama dan skala nonius. Nah, kalau kita ini pada jangka sorong ini adalah dikalikan dengan ketelitian jangka sorongnya itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Caranya gimana? Yang pertama, perhatikan angka yang dilewati oleh angka 0 pada skala utama. Angka yang dilewati adalah angka 2 sampai strip-strip ini loh. Nah, ini kan angka 0 ini. Lah, angka 0 ini kan di bawah sini posisinya. Lah, garis yang ada ini adalah menunjukkan skala utama. Kalau di sini 2, ini berarti setengahnya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 dan 2,7. Ini adalah skala utama. Sedangkan skala nonius itu kalian kalikan dengan angka 0,1 mili, tapi ini kita jadikan senti jadi 0,01 senti ya. Kalian perhatikan ini di manakah garis dari 0 sampai 10 ini yang berhimpit dengan garis yang ada di atasnya. Ini ya. Nah, ini adalah garis yang berhimpit menunjukkan skala berapa? Skala ini kalau 5 berarti setelah 5 adalah angka 6. Nah, berdasarkan gambar ini diperoleh skala utamanya. Dilihat di sini sudah tertulis skala utama ini ya. Benar ya, 2,7 cm ya. Kemudian skala noniusnya ini angka 6. Dikalikan dengan 0,01 satuannya diubah menjadi cm, jadi 0,01, hasilnya adalah 0,06 cm. Lah, pengukurannya ini kok bisa 2,76 dari mana? Ini kalau kita mau menentukan hasil pengukurannya itu adalah jumlah dari skala utama 2,7 ditambah skala noniusnya itu 0,06, jadi hasilnya adalah 2,76 cm. Paham ya ini ya? Kalian coba perhatikan. Saya kasih waktu untuk memperhatikan dulu sebelum kita banyak latihan soal setelah ini. Skala utamanya berapa? Skala noniusnya berapa? Didapat dari mana? Oke, Berna sambil minum ya. Oke, lanjut. Nah, nanti akan ada pertanyaan mendasar terkait dengan proyek. Apakah kalian sudah bisa cara menggunakan jangka sorong dari penjelasan Berna tadi? Untuk menentukan hasil pengukuran itu menggunakan jangka sorong itu bagaimana? Lah, seterusnya kita itu kalau membuat alat peraga dengan menggunakan jangka sorong itu bagaimana? Nah, ini nanti silakan kalian jawab setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini dan juga video cara pembuatan jangka sorong sederhana. Begitu juga dengan video pembuatan skala noniusnya juga akan saya kirim. Ini kita sekarang akan berlatih ya. Kita bahas latihan soalnya. Ada 3 latihan soal. Ini dibaca terlebih dahulu pelan-pelan saja membacanya. Kita pahami soalnya. Ada seorang anak bernama Ani ya. Ani ini ingin menghitung massa jenis sebuah kelereng berbentuk bola. Massa jenis sudah pernah ya kalian ya. Jadi massa jenis itu adalah dihitungnya dengan cara massa dibagi volume. Di dalam laboratorium fisika disediakan 4 alat pengukuran.
yaitu ada termometer, jangka sorong yang sudah kita bahas, mikrometer, meteran, dan neraca digital. Dari kelima alat tersebut, Ani itu harus memilih 2 alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari kelereng tersebut. Nah, ini Aninya ini disuruh menentukan 2 alat. Sebutkan 2 alat yang dapat Ani gunakan dan beri penjelasannya. Jadi dia sekali lagi ya mau menghitung apa? Massa jenis. Nah, massa jenis itu rumusnya apa? Massa dibagi volume. Berarti Ani harus tahu massanya dan juga tahu volumenya. Oke. Kita harus tahu massanya dulu ya. Kita posisikan diri kita sebagai Ani. Kalau mau memilih massa, kalau mau menghitung massa sebuah benda yang berbentuk bola lagi ini ya, berarti kita kan harus tahu alat ukurnya untuk mengukur massa apa? Ya, ini alat yang kelima, neraca digital. Nah, lalu untuk menentukan volume dari bola, volume itu kan kita harus tahu yang namanya diameternya kan. Nah, lalu alatnya apa yang bisa digunakan? Ada beberapa alat untuk mengukur panjang ya. Ada jangka sorong, ada mikrometer, ada meteran. Dari ketiga alat ini yang paling teliti untuk menentukan diameter kelereng, apalagi berbentuk bola ini apa? Nah, kita cek jawabannya. Apakah mikrometer? Apakah jangka sorong? Kenapa ini jawabannya? Ani dapat memilih alat ukur mikrometer sekrup dan juga neraca digital. Alasannya apa? Nah, ini untuk menghitung massa jenis benda dapat dengan menghitung volume dan massa suatu benda. Ya kan saya tadi bilang kalau massa jenis itu kita hitung dari volume dan massanya dulu. Nah, Ani dapat memilih mikrometer sekrup untuk menentukan diameter kelereng tersebut. Kemudian Ani dapat menentukan volume kelereng. Karena apa? Karena mikrometer sekrup ini adalah alat yang paling teliti untuk mengukur panjang dibandingkan jangka sorong dan juga penggaris. Nah, kemudian untuk menghitung massa, menentukan berapa massa dari kelerengnya, Ani itu bisa menggunakan neraca digital. Dari kegiatan pengukuran massa dan volume, Ani dapat menghitung massa jenis kelereng tersebut. Begitu paham ya? Jadi ya, untuk menentukan apa sih alat ukurnya yang pas dengan yang dapat Ani gunakan, itu apa? Nah, ini sudah ada penjelasannya di sini. Oke, lanjut ya. Latihan soal yang pertama paham ya kalian semua ya? Oke, yang kedua. Nah, ini. Apalagi yang jurusan elektronika ya, teknik elektronika, Dias ada ya. Ini saya sengaja buat soalnya Dias ini. Dias adalah seorang siswa SMKNU jurusan teknik elektronika. Nah, Dias ini mendapatkan tugas merangkai komponen elektronika dengan menggunakan PCB. PCB tahu ya, yang apa itu kotak itu ya. Nah, dengan menggunakan jangka sorong yang berketelitian atau ketelitiannya dia 0,01 cm, panjang dan lebar PCB yang digunakan Dias itu ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Ini ada 2 buah gambar. Nah, berapa luas PCB yang digunakan oleh Dias? Nah, ini. Jadi, Dias itu mau mengukur panjang sama lebar. Nah, ini dari panjang dan lebar ini biar nanti dia bisa menentukan apa? Luas PCB. Nah, panjangnya dilihat. Ini kita kembali lagi menentukan hasil pengukuran. Hasil pengukuran ingat tadi ditentukan oleh 2 skala, yaitu skala utama yang ada di atas sini dan juga skala nonius yang ada di bawah ini. Dan skala noniusnya itu nanti dikalikan dengan ketelitiannya. Nah, ini sudah ada di soal bahwa ketelitiannya adalah 0,01 cm. Gitu ya. Nah,
Kemudian lebarnya ini sama juga. Dia menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,01. Kita lihat dulu panjangnya ini. Skala utamanya berapa ini? Skala non-newsnya berapa? Nah, kalian lihat dulu gambarnya. Sudah ya? Nah, langkah yang pertama tentukan hasil pengukuran panjangnya terlebih dahulu. Skala utamanya tadi sesuai gambar 10 cm. Skala non-newsnya itu tadi menunjukkan angka 2 ya, dikalikan 0,01 hasilnya 0,02 cm. Maka hasil pengukurannya berapa? Dijumlahkan antara skala utama dan skala non-news. Itu hasil pengukurannya adalah 10,02 cm. Nah, ini baru kita ketemu panjangnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita ketemu panjang, biar bisa mencari luas atau menentukan luas dari PCB yang digunakan, maka kita tentukan yang kedua, yaitu langkahnya hasil pengukuran dari lebar. Nah, tadi sesuai dengan gambar tadi, bahwa skala utamanya sudah kalian lihat dicek tadi ya, 2,7 cm. Kemudian skala non-newsnya itu menunjukkan angka 6. Ketelitiannya tadi di soal sudah ada, yaitu 0,01. Maka hasil pengukurannya dari skala utama dan non-news ini dijumlahkan, yaitu 2,76 cm. Nah, kalau sudah ketemu panjang sudah, lebar sudah, baru bisa kita tentukan ini. Yang ketiga, luas. Luas itu rumusnya apa? Si SD sudah pernah ya di tingkat sebelumnya. Luas sebuah bidang datar gitu ya, panjang dikali dengan lebar. Panjangnya tadi 10,02 sedangkan lebarnya adalah 2,76. Maka hasilnya sesuai dengan aturan angka penting ya. Ini ada 4 angka penting, ini 3 angka penting, maka dipilih angka penting yang paling banyak, jumlahnya 4. Maka hasilnya kita tentukan 27,65 cm persegi. Nah, paham ya ini ya untuk menentukan luasnya. Jadi cari dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, baru nanti dikalikan, baru ketemu hasilnya atau luasnya. Selanjutnya, masih bersemangat ya. Ada 3 buah latihan kan tadi saya bilang di awal. Nah, ini latihan yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ya. Ini maaf saya salah ketik gambar di atas, harusnya gambar di bawah. Itu menunjukkan hasil pengukuran panjang sisi wadah oli, tempat oli gardan yang berbentuk kubus. Kubus itu bisa dibayangkan kan? Jadi ada kotak dengan panjang sisi baik panjang, lebar, dan tingginya itu selalu sama. Itu yang namanya kubus. Sama kubusnya itu karena oli gardan itu kan kecil ya. Jadi diukur dengan jangka sorong. Nah, ini siswanya namanya Kevin. Ada kan di kelas 10 TE1, ini Kevin. Mendapatkan tugas dari guru produktif untuk mengisi sebanyak 10 cc dari oli gardan sepeda motor matic di sekolah. Nah, padahal yang namanya oli gardan ketika baru ini ya, oli gardannya itu kan penuh. Bentuknya apa? Kubus. Tapi hanya disuruh mengisi 10 cc saja, cc itu cm kubik. Maka pastikan sisa itu tidak habis semua. Nah, disuruh menentukan sisa oli garda yang ada dalam wadah. Nah, diperhatikan dulu gambarnya, saya kasih waktu, silakan kalian perhatikan. Ini ya, skala utamanya ini ya, skala non-newsnya yang ada di bawah. Skala utama kalian tentukan dulu, ini ada 3, berapa ini berarti 3,1 cm. Skala non-newsnya dilihat di bawahnya ini. Manakah yang berhimpit garisnya kita tentukan. Ini tidak berhimpit. Nah, ini berhimpit ya dengan atasnya ya. Ini menunjukkan skala berapa? Skala, coba kita buktikan.
Panjang sisi kubus tadi kita dapat nilai skala utamanya 3,1 cm. Sedangkan skala noniusnya itu adalah 9, tadi ya ditunjukkan di gambarnya 9 ya. Penunjukan skala 9 dikalikan dengan ketelitiannya itu 0,01 cm. Maka hasilnya pengukurannya berapa sih panjang sisi kubusnya? Dijumlahkan hasilnya 3,19 cm. Lah, kita harus tahu dulu ini volume total dari kubusnya itu berapa. Kubus itu kan volumenya sudah pernah waktu kalian di tingkat SD ya. Sisi kali sisi kali sisi. Jadi sisinya itu dikalikan sebanyak 3 kali, maka menjadi sisi pangkat 3. Nah, tadi hasil pengukurannya 3,19, ini dipangkatkan 3. Itu hasilnya adalah 32,4617 cm kubik. Ini oligardanya itu kalau penuh itu dia bernilai 32 lebih ya, 32 cc. Padahal yang dipakai hanya berapa tadi? 10 cc. Maka sisanya ini kalian kurangkan dari hasil pengukuran sisi tadi kemudian jadi volume dikurangkan, maka hasilnya adalah sekian atau 22,4617 cm kubik. Paham ya anak-anak semuanya ya? Oke, jadi itu ada 3 buah latihan. Nah, ini walaupun kita nanti banyak atau saya memberikan tugasnya itu tentang merancang, mulai dari merancang, membuat, sampai nanti dikumpulkan berupa foto jangka sorongnya. Ini kita belajar juga tentang mikrometer skrup. Nah, ini juga alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang. Ini malah lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Ini ada bagian-bagiannya. Silahkan kalian perhatikan bagian-bagian. Ini ada yang namanya landasan. Ini. Ada yang namanya sumbu. Ada yang namanya skala utama, skala nonius, ada yang namanya pengunci, ada yang namanya hulu, ada yang namanya racet. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup. Nah, yang kedua, kalau tadi kita sudah membahas tentang besaran panjang, besaran pokok yang kedua yaitu massa. Masih ingat kan satuan dari massa itu apa? Ya, satuan dari massa adalah kilogram. Ada 3 buah contoh neraca di sini. Ada neraca 3 lengan, ada neraca digital, ada neraca 2 lengan. Ini adalah 3 alat yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau menentukan hasil pengukuran massa dari suatu benda. Nah, ini besaran pokok yang ketiga yaitu adalah waktu ya, timing. Seperti contohnya, pukul berapa kalian harus bangun pagi agar tidak terlambat. Kalau kalian butuh waktu persiapan perjalanan 1 jam sendiri padahal bel masuknya jam 6.45. Berarti kan harus bangun 1 jam sebelum jam 6.45 kan? Itu minimalnya, apalagi kalau kita menunaikan sholat subuh. Jadi harus subuh sudah harus bangun ya anak-anakku semua ya. Nah, ini adalah jam, kemudian ini adalah stopwatch. Nah, kemudian instrumen yang ketiga, besarannya itu berupa suhu. Ini ada beberapa contoh alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran suhu. Yang pertama contohnya adalah termometer alkohol. Jadi di dalamnya ini berisi alkohol. Nanti ketika digunakan ini akan ada yang naik gitu ya, nanti akan menunjukkan skalanya. Kemudian ada termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini menggunakan 2 buah keping logam dengan koefisien muai yang berbeda.
Ketika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai logam yang lebih kecil.